Selamat siang saudara-saudara, apa kabar semuanya? Baik, pada siang hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dengan asuhan keperawatan resiko tinggi mencederai diri atau biasa disebut dengan asuhan keperawatan bunuh diri. Apa itu perilaku mencederai diri? Perilaku mencederai diri sendiri adalah suatu bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan kematian, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang sebenarnya perilaku tersebut dapat dicegah. Nah, perilaku mencederai diri ada dua, yaitu perilaku mencederai diri langsung dan perilaku mencederai diri tidak langsung. Bagaimana perilaku mencederai diri langsung? Perilaku mencederai diri langsung tujuannya itu menyebabkan kematian, dilakukan secara sadar dan terjadi dalam waktu yang singkat. Individu sadar sepenuhnya bahwa tindakan yang dilakukan itu dapat berakibat kematian, dan sebenarnya individu sangat mengharapkan kematian tersebut. Sedangkan perilaku mencederai diri tidak langsung itu meliputi kegiatan yang dapat merugikan fisik. Biasanya individu tidak sadar dengan apa yang dilakukannya, dan apabila dikonfrontasi, maka individu tersebut mati-matian menolak, dan dia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa, dan itu terjadi dalam waktu yang lama, dilakukan secara berulang-ulang. Bentuk perilaku bunuh diri secara langsung itu ada 4, biasa disebut mengancam bunuh diri atau suicide threat. Selanjutnya yang kedua percobaan bunuh diri, suicide attempt. Yang ketiga isyarat bunuh diri atau gesture. Dan yang terakhir yang keempat, klien meninggal akibat bunuh diri, biasa disebut completed suicide. Sedangkan perilaku mencederai diri tidak langsung apa saja? Pertama, merokok, mengemudikan kendaraan dengan ceroboh, berjudi, tindakan kriminal seperti penyalahgunaan obat-obat terlarang, memperkosa, kemudian anoreksia nervosa, dan lain-lain. Ada beberapa metode atau cara bunuh diri. Yang pertama, menembak diri. Yang kedua, gantung diri. Yang ketiga, loncat dari ketinggian. Yang keempat, minum obat, minum racun. Yang kelima, memotong urat nadi, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak bukan metode atau cara bunuh diri. Selanjutnya ada beberapa faktor resiko tinggi perilaku bunuh diri. Siapa saja orang-orang yang termasuk kelompok beresiko untuk bunuh diri? Yang pertama, umur di atas 45 tahun, biasanya pada masa akhir balik. Yang kedua, pria lebih banyak dari wanita, hati-hati ya. Kemudian janda, duda, cerai, pisah, kehidupan sosial terisolasi, pekerja profesional ternyata merupakan kelompok beresiko. Mahasiswa, pengangguran, individu dengan penyakit kronis atau penyakit terminal, dan masih banyak lagi kelompok resiko yang lain. Biasanya individu dengan kesehatan mental, depresi, halusinasi, kecanduan obat dan alkohol, dan ternyata perilaku bunuh diri tinggi pada mereka yang pernah melakukan tindakan percobaan minimal 1 kali. Kemudian faktor risiko rendah. Siapa saja yang masuk dalam faktor risiko rendah perilaku bunuh diri? Biasanya umur antara 24 sampai 45 tahun dan di bawah 12 tahun. Anak-anak itu sangat kecil kemungkinannya. Kemudian jenis kelamin wanita, status perkawinan kawin, mereka yang aktif dalam masyarakat, mereka pekerja, ya, kemudian tidak mempunyai masalah medis yang serius, individu yang tidak keracunan atau kecanduan alkohol, kemudian metode yang biasa digunakan pada kelompok yang risiko rendah, misalnya minum obat atau racun. Ya. Bagaimana pengkajian pada pasien dengan risiko bunuh diri? Pertama-tama tentunya kita harus tahu faktor predisposisi, faktor presipitasi dan perilakunya.
Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kelompok resiko tinggi bunuh diri adalah pada mereka yang di atas 45 tahun, dan ini mungkin kita masukkan dalam faktor predisposisi, ya. Kemudian faktor presipitasi apa saja? Ya, biasanya ada faktor fisiologis, psikologis, sosial budaya, interpersonal, ya. Sedangkan perilaku bunuh diri, isyarat bunuh diri, klien biasanya akan menarik perhatian orang lain. Ya, hati-hati, dia akan menarik perhatian orang lain. Kemudian klien akan menyatakan secara verbal maupun non-verbal bahwa dia ingin mati. Dan pada percobaan bunuh diri atau suicide attempt, klien sudah melakukan percobaan bunuh diri. Akan tetapi karena ada suatu hal, karena ada orang yang dengan segera melarangnya, maka usaha bunuh dirinya itu tidak berhasil. Sedangkan completed suicide, pasien mati oleh karena bunuh dirinya itu berhasil. Oke, kemudian perilaku bunuh diri secara tidak langsung. Tadi sudah saya sebutkan tentang anoreksia nervosa. Hati-hati bagi mereka yang menggunakan pil pelangsing, bagi mereka yang dengan sengaja mengatur program untuk tidak makan, atau bahkan bagi mereka yang berusaha untuk menurunkan berat badan dengan misalnya melakukan meminum obat pencehat, diuretik dan lain sebagainya. Orang-orang tersebut masuk dalam kelompok yang melakukan perilaku bunuh diri secara tidak langsung. Ya. Selanjutnya kita akan masuk pada mekanisme coping atau mekanisme pertahanan diri. Pada pasien dengan perilaku bunuh diri, biasanya mereka akan denial, menolak. Ya, siapa juga yang mengaku bunuh? Oh kak, kamu bunuh diri ya? Oh iya betul pengumuman. Saya ingin bunuh diri. Tentu tidak. Ya, untuk individu yang ingin melakukan perilaku bunuh diri, biasanya dia akan menolak. Kemudian dia akan melakukan yang namanya berpikir magis atau menghubungkan dengan roh-roh atau kuasa-kuasa gelap misalnya dia disuruh oleh arwah-arwah dan lain sebagainya untuk menyakiti dirinya, yang pada akhirnya pada kelompok ini mereka akan melakukan tindakan bunuh diri. Diagnosa keperawatan yang mungkin timbul pada pasien yang bunuh diri adalah risiko mencederai diri sendiri berhubungan dengan ketidakmampuan menangani stres. Ya, itu merupakan diagnosa tunggal. Intervensi keperawatan dilakukan untuk mencapai tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu kita membantu klien untuk mengembangkan mekanisme coping positif dan melindungi diri dari hal-hal yang merugikan. Sedangkan tujuan khusus yaitu klien dapat terlindung dari risiko mencederai diri, klien dapat eksplor perasaannya, dia dapat mengungkapkan perasaannya, dia dapat berdiskusi dengan orang lain tentang penanganan stres, kemudian pasien atau klien menerima dukungan dari keluarga maupun sistem pendukung lainnya. Nah, pada pasien dengan risiko bunuh diri kita perlu memperhatikan prinsip tindakan, yakni memperhatikan seluruh ancaman bunuh diri secara serius, baik verbal maupun non-verbal, apalagi pada kelompok yang risiko tinggi. Kemudian memindahkan objek yang berisiko. Pisau jangan taruh di mana-mana, benda-benda tajam, kemudian obat-obat penjahat, diuretik, contohnya misalnya Biclin dan lain sebagainya, harap disimpan di tempat yang aman, ya. Kemudian amati secara seksama ketika klien akan makan obat, kemudian cek mulut klien untuk menjamin bahwa pil atau makanan itu sudah dimakan, ya. Kemudian jelaskan semua cara-cara pengaman pada klien, komunikasikan dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Baik saudara-saudara, saya kira demikian ulasan secara singkat mengenai asuhan keperawatan bunuh diri.
Dan kiranya ini dapat berguna atau bermanfaat, terutama untuk diri kita sebagai seorang provider kesehatan, sebagai seorang perawat. Paling tidak kita dapat meningkatkan mekanisme coping, dan selanjutnya kita dapat mengatasi secara dini apabila kita menemukan dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam kelompok ada klien yang masuk dalam kelompok risiko tinggi. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dan semangat.